Assalamualaikum. Halo. Kali ini saya akan bercerita kejadian mistis yang terjadi sekitar tahun 2020, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih menjadi wabah yang sangat cepat menyebar di seluruh dunia. Pemerintah saat itu memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana masyarakat dilarang beraktivitas dan berkumpul di luar rumah, termasuk acara pernikahan, hajatan, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mencegah pandemi menyebar semakin luas. Namun sayangnya, hal ini malah dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan membobol rumah, toko, gudang, ataupun hasil kebun warga. Sehingga melalui kesepakatan masyarakat dan aparatur di desa kami, maka diadakan patroli setiap malam untuk meminimalisir terjadinya pencurian. Saat itu di bulan puasa, diadakanlah ronda malam, di mana setiap warga berpatroli berkeliling kampung. Di depan rumah warga ditaruh gelas plastik yang di dalamnya diisi uang ala kadarnya, yang dinamakan jimpetan, yang akan diambil saat peronda berpatroli. Uang yang telah terkumpul akan digunakan untuk dibelikan makanan, minuman, atau dibagikan pada peronda saat itu. Biasanya, para peronda digilir tiap RT, sehingga setiap warga bisa ikut berpartisipasi. Namun, bagi warga yang berhalangan, hanya akan didenda dengan memberi makanan atau minuman ala kadarnya. Saat itu jam 11 malam, di mana seharusnya warga sudah banyak yang berkumpul. Namun, anehnya malam itu, pos jaga terlihat masih sepi. Haji yang baru saja datang ke pos jaga merasa heran, karena biasanya PRT dan beberapa warga sudah datang duluan. Sekitar 10 menit menunggu, terlihat Pak Rizal datang ke pos jaga dengan tertatih-tatih. "Tumben Pak, datang telat. Biasanya Pak Rizal yang paling pertama datang," tanya Aji. "Iya Ji, badanku rasanya capek semua," jawab Pak Rizal. Aji lalu membuatkan kopi untuk Pak Rizal. Ibu Aji membawakan kopi dan juga beberapa camilan untuk warga di pos jaga. "Pak, mau main catur nggak? Mumpung aku lagi jago-jagonya nih," canda Aji, untuk mengisi waktu luang sambil menunggu warga yang lain datang. Pak Rizal pun mengangguk setuju. Mereka berdua lalu asik larut dalam permainan hingga tak terasa sudah jam 12 malam. Namun anehnya, warga masih belum ada yang datang menyusul. Karena lama menunggu, akhirnya Aji berinisiatif mengajak Pak Rizal berpatroli sambil mengambil uang jimpitan. Karena masa pandemi, jalanan kampung terlihat begitu sepi dan lengang. Saat berkeliling, Aji tak berhenti merapatkan jaketnya. Hawa dingin yang merasuk membuat bulu kuduk Aji berdiri. Dalam perjalanan, samar Aji mencium bau pandan. Namun Aji tidak tahu asal aroma itu dari mana. "Pak, kok aku nyium bau pandan ya? Pak Rizal nyium juga nggak Pak?" tanya Aji. Pak Rizal hanya menggelengkan kepala. Terlihat di depan Aji, nampak rumah kosong yang membuat Aji teringat pada masa kecilnya. Dulu, Aji pernah bermain petak umpet di rumah itu. Saat itu, Aji dengan kelima temannya
asik berlarian dan bersembunyi di dalam rumah itu tanpa takut, walaupun kondisi di dalam rumah tampak agak gelap. Saat asyik bermain, tiba giliran Aji mencari teman-temannya. Aji baru sadar ada sesuatu yang ganjil. Karena teman Aji yang bersembunyi harusnya cuma 5 orang. Namun yang terlihat ternyata 6 orang. Aji lalu lari terbirit-birit keluar setelah melihat salah satu sosok yang dianggap temannya itu ternyata memiliki mata yang berwarna merah menyala di kegelapan. Melihat Aji yang lari keluar, tak ayal teman Aji yang lain pun ikut lari berhamburan keluar. Sejak saat itu, mereka pun enggan bermain di rumah itu lagi. Menurut rumor yang beredar, konon di rumah itu pernah terjadi pembunuhan, di mana seorang suami yang terbakar api cemburu tega membunuh istri dan anaknya yang masih kecil. Setelah melakukan perbuatan yang keji itu, sang suami akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Kini jika Aji melewati rumah itu, dia akan merasa merinding di sekujur tubuhnya. Aji lalu bergegas mempercepat jalannya saat dia tepat berada di depan rumah itu. Apa ini Pak Gebluk, Pak ya? Akhir-akhir ini banyak warga kita yang meninggal. Bahkan satu hari bisa 2-3 orang. Kasihan sekali keluarga yang ditinggal. Basa-basi Aji. Terlihat Pak Rizal hanya manggut-manggut sambil tersenyum. Saat Aji akan mengambil uang jimpitan di salah satu rumah, terdengar suara genting jatuh di rumah kosong itu. Aji yang terkejut lalu menoleh ke arah sumber suara. "Dengar nggak, Pak? Ayo kita lihat. Siapa tahu ada maling yang bersembunyi di situ," ajak Aji sambil menyalakan senternya. Namun saat Aji menoleh, ternyata Pak Rizal sudah tidak ada di sampingnya. "Loh, kemana Pak Rizal ya?" batin Aji. Karena sendirian, Aji agak ketakutan. Aji akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengecek rumah kosong itu. Aji kemudian menyentri rumah di sekitarnya, namun dia tidak menemukan sosok Pak Rizal berada. Aji lalu melanjutkan berpatroli. Terlihat di depan ada Pak Rizal sedang mengambil uang jimpitan di beberapa rumah. Aji lalu menyusul Pak Rizal. "Pak, tadi kemana? Kok tiba-tiba nggak ada?" tanya Aji. "Oh, tadi aku kencing," jawab Pak Rizal. Setelah tiba di sebuah pertigaan jalan, agar ronda berjalan lebih cepat, Aji memberi saran untuk berpencar. "Pak, aku belok ke kanan ya, nanti ketemu di warung Mbok Giem," ucap Aji yang hanya dijawab anggukan Pak Rizal. Aji merasa agak keheranan, tumben Pak Rizal hari ini agak pendiam. Apa Pak Rizal sedang gak enak badan ya? Batin Aji. Namun saat dia menoleh untuk memastikan, ternyata Pak Rizal sudah tak terlihat lagi. Padahal baru sekejap mata mereka berpisah di simpang jalan. Karena arah patroli masih jauh, Aji tidak terlalu memikirkannya. Aji baru teringat jika dia harus melewati pemakaman desa. Dia lalu berlari kecil setelah mendengar suara burung hantu yang membuat malam semakin mencekam. Setelah melewati pemakaman, tiba-tiba ada tangan yang menggenggam lengan Aji dari belakang dengan kasar. Saat Aji menoleh, ternyata itu Yusuf, teman Aji. Namun anehnya, Yusuf terlihat panik dan terengah-engah. Yusuf lalu menyeret Aji, mengajaknya untuk kembali ke pos jaga. "Ada apa sih, Suf?" tanya Aji kebingungan.
Nanti saja aku ceritain, jawab Yusuf panik. Melihat gelagat Yusuf, sepertinya memang ada sesuatu yang tidak beres. Setelah sampai di pos ronda, di situ ternyata sudah ada beberapa warga yang berkumpul. Kamu tadi keliling sama siapa, Ji? Tanya Yusuf. Aku tadi sama Pak Rizal. Emang kenapa, Sup? Balas Haji penasaran. Kamu ngelantur ya, Ci? Kamu sadar nggak? Kamu tadi keliling sama pocong. Lanjut Yusuf sambil gemetar. Ah, kamu tuh yang ngelantur. Jangan nakut-nakutin deh, jawab Haji tidak percaya. Alah, malah gak percaya. Dengerin ya, aku tadi lihat kamu pas di pertigaan. Pas aku mau samperin, ternyata di sebelah kamu ada orang. Kukira dia pakai baju putih. Pas aku deket, ternyata dianya loncat-loncat, lalu hilang, Ji. Jawab Yusuf bercerita dengan serius. Masa kamu gak tahu, Ji? Pak Rizal tuh tadi pagi meninggal. Kan disiarkan di musola. Ucap Yusuf lagi, yang membuat Haji ketakutan. Masa sih? Aku bangun kesiangan, jadi gak dengar ada siaran, jawab Haji mulai ketakutan. Tiba-tiba Pak Karyo datang sambil berlari, lalu bercerita kalau barusan dia melihat pocong di depan warung Bogio. Hal ini sontak membuat suasana semakin bertambah tegang. Sadar suasana kurang kondusif, akhirnya Pak RT membatalkan ronda malam itu. Haji yang ketakutan lalu buru-buru pulang. Dalam perjalanan, Haji merasa ada yang mengikutinya. Dia tidak berani menoleh ke belakang, takut jika tiba-tiba Pak Rizal muncul di belakangnya. Di rimbunya pohon pisang, Haji mendengar suara dedaunan yang gemerisik tidak wajar, membuatnya semakin ketakutan, lalu berlari secepatnya sampai rumah. Sesampainya di depan rumah, Haji dengan panik menggedor-gedor pintu. Setelah Ibu Haji membukakan pintu, Haji langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Sang ibu dibuat keheranan akan tingkah pola anaknya itu. Di kamar, Haji yang ketakutan tidak bisa tidur. Dia mencoba memejamkan matanya, namun terbayang wajah menyeringai Pak Rizal yang menyeramkan. Samar tercium lagi aroma bau pandan. Kali ini Haji teringat jika bau seperti itu adalah pertanda ada pocong di sekitar rumahnya. Di saat jantung Haji berdebar-debar tidak karuan, Haji dikagetkan dengan gedoran di pintu rumah. Sayup-sayup terdengar suara dari luar. Ci, kowe ora jaga rondo, Ci. Ada suara Pak Rizal di depan pintu. Suara itu membuat Haji semakin panik. Ia lalu menutupi tubuhnya sambil meringkuk di bawah selimut. Namun gedoran dan suara Pak Rizal masih terus terdengar. Setelah beberapa menit, tiba-tiba suara itu berhenti. Haji yang masih ketakutan berencana membangunkan ayahnya di kamar sebelah. Namun, saat Haji membuka selimutnya, sesosok wajah pucat pasi dengan kapas masih menempel di hidungnya sambil meneriakkan kata-kata, Ci, kowe ora jaga rondo, Ci. Ci, kowe ora jaga rondo, Ci. Ci, kowe ora jaga rondo, Ci. Nampak pocong Pak Rizal berada di sebelah wajah Haji, yang membuat Haji seketika langsung pingsan. Haji tergagap ketika dibangunkan sahur oleh ibunya sambil meronta-meronta dan berteriak. Setelah ditenangkan oleh ibunya, akhirnya Haji mulai bercerita kalau semalam dia diteror pocong Pak Rizal.
Ayahnya agak meragukan cerita Aji karena semalam dia tidak mendengar suara apapun. Beberapa hari setelah itu, ronda ditiadakan hingga suasana kembali tenang. Konon pocong Pak Rizal berkeliling dan mengganggu warga kampung. Untungnya, teror Pak Rizal selesai setelah 7 harinya. Entah apa penyebabnya, tidak ada yang tahu.